Halo, Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak MIS semua. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, bertemu lagi bersama Miss Gaby dalam pelajaran SBK, Seni Budaya dan Keterampilan atau juga Prakarya. Oke, walaupun kita pembelajaran pada siang hari, Miss harap anak-anak Miss tetap semangat ya untuk belajar daring dari rumahnya. Nah, tidak berlama-lama kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Kita masuk ke bab 5. Nah, anak-anak Miss bisa melihat apa yang ada di gambar. Ya, bab 5 atau pelajaran di bab 5 kita membahas tentang membuat reklame. Pada hari ini ada dua bagian yang akan kita pelajari ya. Yang pertama, perkembangan reklame. Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat reklame. Apakah anak-anak Miss masih mengingat apa arti dan tujuan reklame? Jika sebagian dari kamu sudah lupa, Miss akan ulang kembali ya, perhatikan baik-baik. A. Perkembangan reklame. Reklame adalah media periklanan berukuran besar yang berisi ilustrasi dan kata-kata yang menarik untuk menawarkan suatu barang ataupun jasa. Di balik reklame pastinya memiliki tujuan. Tujuannya tentu untuk menarik orang-orang yang melihatnya untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa yang digunakan. Nah, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pastinya juga mempengaruhi dunia periklanan. Maksudnya bagaimana, Miss? Jadi, pada zaman Miss Gaby, waktu sekolah seperti kalian dulu, reklame-reklame yang bagus seperti sekarang ini belum ada. Contohnya, reklame pada saat itu masih dalam bentuk spanduk gambar yang terbuat dari bahan kain atau plastik. Namun, itu dirasa kurang efektif karena pada malam hari tulisannya tidak dapat dibaca. Maka, seiring perkembangan zaman dan teknologi, ilmu pengetahuan, orang-orang pintar mulai berinovasi dengan mengembangkan dunia periklanan dengan sangat kreatif. Sehingga muncullah seperti reklame-reklame yang dapat kita lihat sekarang ini. Contoh-contoh reklame adalah neon box. Neon box adalah reklame yang menggunakan lampu neon. Contohnya seperti apa, Miss? Anak-anak Miss bisa lihat seperti ini. Kamu tidak familiar bukan dengan gambar-gambar seperti ini? Ya, ini adalah contoh neon box. Yang kedua adalah Videotron. Videotron adalah reklame luar ruangan yang menayangkan sebuah video. Nah, contohnya seperti di luar ruangan yang kita temukan seperti ini. Jadi, ada video atau video yang bergerak di jalanan yang sering kita lihat. Nah, itu termasuk contoh reklame Videotron. Juga ada Megatron. Megatron adalah reklame luar ruangan yang ditampilkan animasi atau gambar-gambar bergerak. Jadi, contohnya seperti ini. Atau juga ada contoh-contoh lain yang sering anak-anak Miss lihat saat bepergian di luar ruangan. Nah, dahulu pembuatan reklame spanduk masih sangat konvensional, dibuat dengan manual dan tentunya cara ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Jadi iklan-iklan seperti dulu contohnya seperti gambar berikut ya, pembuatannya masih sangat konvensional, dibuat manual. Namun sekarang pembuatan spanduk, baliho dan juga banner dapat menggunakan sebuah alat yang lebih canggih yaitu printer yang dinamakan Metro Media Technology atau MMT. Contohnya seperti ini. Nah, pastinya dengan alat semakin perkembangan zaman,
lahirlah alat-alat yang lebih canggih sehingga lebih efisien, tidak memakan waktu untuk proses pembuatannya. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat reklame. Yang pertama, desain sederhana. Nah, desain sederhana ini seperti apa, Miss? Pastinya dengan desain sederhana lebih menguntungkan orang yang melihat dan lebih mudah memahami iklan yang ditawarkan. Karena orang tidak membutuhkan waktu yang lama memahami iklan yang ditawarkan. Oleh karena itu, iklan yang sederhana akan mudah diingat oleh banyak orang. Lalu, hal yang perlu diperhatikan saat membuat reklame yang kedua adalah menggunakan kata atau kalimat yang singkat dan padat. Kenapa? Karena orang-orang yang biasa melihat iklan tersebut adalah pejalan kaki ataupun pengendara kendaraan bermotor. Oleh karena itu, dengan menggunakan kata yang singkat akan membuat pembaca memahami apa makna iklan atau reklame tersebut. Selain itu, bahasa yang digunakan haruslah komunikatif, mengandung unsur kekinian agar lebih menarik. Nah, hal yang perlu diperhatikan yang ketiga adalah jenis huruf jelas dan besar. Tujuannya adalah untuk memudahkan orang yang melihat dan membacanya. Karena iklan dalam reklame dilihat dan dibaca dalam waktu yang sangat singkat, maka penggunaan huruf yang jelas dan besar akan memudahkan orang lain membaca dari kejauhan. Jadi penting ya nak, dalam membuat iklan, jenis huruf haruslah jelas dan besar. Lalu, hal yang perlu diperhatikan yang terakhir adalah warna yang kontras. Hal pertama yang membuat orang tertarik membaca iklan ataupun reklame adalah dengan melihat warnanya. Maka, dengan penggunaan warna dengan kontras yang tinggi merupakan salah satu kunci tingkat keterbacaan yang baik. Maka demikian pembelajaran hari ini mengenai perkembangan reklame dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat reklame. Semoga kamu dapat memahaminya ya. Jadi, yang sudah kita pelajari hari ini adalah tentang perkembangan reklame, bagaimana reklame pada zaman dahulu dibuat, hingga sampai sekarang ini, secanggih sekarang ini ya. Dan yang kedua, hal-hal yang perlu anak-anak Miss perhatikan saat membuat reklame, karena pembuatan reklame tidak sembarang dibuat begitu saja. Namun, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan sebelum membuat reklame. Oke, sekian penjelasan Miss mengenai bab 5 yaitu membuat reklame. Jika ada yang tidak dimengerti atau kurang dimengerti, ada dan ada yang ingin anak-anak Miss tanyakan, silakan komen di kolom komentar Google Classroom kita atau bisa hubungi Miss melalui WA pribadi Miss ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.